Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria dengan akhir NIM 06 dari kelas Perilaku Organisasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses strategis yang memungkinkan individu, kelompok, dan unit kerja di dalam organisasi saling terhubung secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentuk makna, sikap, dan perilaku organisasi. Menurut Goldhaber, komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung. Definisi ini menegaskan bahwa komunikasi selalu terjadi dalam konteks relasi, struktur, dan kepentingan tertentu. Nah, dengan demikian, komunikasi organisasi tidak pernah berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh struktur hierarki, budaya kerja, nilai-nilai organisasi, serta kualitas hubungan antar anggota. Tujuan utama komunikasi organisasi adalah untuk menyelaraskan pemahaman antar individu, membangun koordinasi kerja yang efektif, serta memperkuat nilai, norma, dan budaya organisasi. Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai sarana integrasi agar setiap bagian organisasi bergerak ke arah yang sama dan agar tujuan tersebut tercapai. Komunikasi harus memenuhi prinsip kejelasan pesan, relasi dengan hubungan penerima, ketepatan, bersifat dua arah, serta terdokumentasi dengan baik. Fungsi utama komunikasi organisasi. Fungsi pertama komunikasi organisasi adalah fungsi informasi, yaitu menyediakan data, fakta, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Contoh penerapan fungsi ini adalah seperti penggunaan dashboard KPI, laporan kinerja, atau memo internal. Nah, fungsi yang kedua ada fungsi koordinasi, yaitu menyelaraskan aktivitas lintas fungsi dan unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik peran. Melalui komunikasi yang baik, setiap individu memahami tugas, tanggung jawab, dan kontribusinya. Contoh koordinasi dapat dilihat dalam rapat stand up, briefing harian, atau pembagian peran dalam menggunakan matriks. Nah, fungsi yang ketiga yaitu motivasi, yaitu membangun keterlibatan, semangat kerja, dan komitmen anggota organisasi. Komunikasi yang bersifat apresiatif, terbuka, dan suportif dapat meningkatkan rasa memiliki serta kepercayaan diri karyawan. Bentuknya dapat berupa umpan balik konstruktif, pengakuan atas kinerja, maupun komunikasi visi yang inspiratif. Dan fungsi yang keempat adalah regulasi atau kontrol, yaitu menetapkan aturan standar dan batasan perilaku agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan nilai yang disepakati. Fungsi ini diwujudkan melalui SOP, kebijakan tertulis, pedoman kerja, serta mekanisme audit dan pengawasan. Proses komunikasi. Model Shannon-Weaver menjelaskan komunikasi sebagai suatu proses linier yang terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu sumber pesan, proses encoding, kanal atau media, proses decoding, dan penerimaan pesan. Nah, proses ini dilengkapi dengan umpan balik atau feedback sebagai indikator keberhasilan komunikasi, yakni sejauh mana pesan dipahami sesuai dengan maksud oleh pengirim. Dalam setiap tahapan proses komunikasi, terdapat potensi gangguan atau noise yang dapat menghambat efektivitas pesan. Noise ini dapat bersifat teknis seperti gangguan jaringan atau suara bising maupun psikologis seperti prasangka, emosi negatif, atau perbedaan persepsi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif memerlukan perhatian terhadap seluruh unsur proses, bukan hanya isi pesan. Nah, dalam implementasinya, organisasi perlu menstandarkan cara penyediaan pesan melalui penggunaan bahasa yang jelas, istilah yang disepakati, serta template komunikasi yang seragam. Pemilihan kanal juga harus disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kompleksitas pesan. Selain itu, organisasi juga perlu secara aktif meminimalkan noise dan memastikan adanya loop umpan balik. Efektivitas komunikasi dapat diukur melalui akurasi pesan, kecepatan penyampaian,
kesamaan pemahaman, serta adanya tindak lanjut yang nyata. Selanjutnya, alur komunikasi di organisasi. Ada 4 alur. Yang pertama, komunikasi vertikal ke bawah. Ini terjadi dari atasan ke bawahan dan umumnya bertujuan untuk menyampaikan pengarahan, kebijakan, instruksi kerja, serta visi organisasi. Contoh bentuk komunikasi ini adalah town hall meeting, surat edaran, dan SOP. Komunikasi ini penting untuk memberikan kejelasan arah dan ekspektasi kinerja. Yang kedua, komunikasi vertikal ke atas. Berlangsung dari bawahan ke atasan dan berfungsi untuk menyampaikan laporan, masukan, aspirasi, serta umpan balik. Nah, saluran ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan menciptakan iklim komunikasi yang partisipatif. Contohnya adalah survei internal dan sesi retrospeksi. Yang ketiga, komunikasi horizontal terjadi antara individu atau unit kerja dengan level yang setara. Tujuannya adalah koordinasi operasional, pemecahan masalah, dan kerjasama tim. Contoh komunikasi horizontal ini adalah diskusi antar anggota tim, chat kelompok, atau sprint planning. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal yang melibatkan lintas fungsi dari level organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan aliran informasi dan kolaborasi, terutama dalam proyek lintas departemen atau tim. Selanjutnya, metode komunikasi. Ada formal dan informal. Komunikasi formal bersifat terstruktur, direncanakan, dan berbasis prosedur organisasi. Bentuknya meliputi SOP, memo resmi, laporan tertulis, dan rapat formal. Tujuan utama komunikasi formal adalah untuk menjamin akuntabilitas, konsistensi, dan dokumentasi. Kelebihannya adalah pesan relatif jelas dan mudah ditelusuri, namun risikonya proses menjadi lambat dan cenderung birokratis. Sebaliknya, komunikasi informal bersifat spontan, personal, dan relasional. Contohnya adalah obrolan santai, diskusi tidak resmi, komunitas internal, atau pesan langsung. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat arus informasi, membangun keakraban, serta mendorong kreativitas. Kelebihannya terletak pada fleksibilitas dan kecepatan, namun resikonya adalah potensi miskomunikasi dan tidak terdokumentasi. Pedoman yang efektif adalah menggunakan komunikasi informal untuk eksplorasi ide dan penyelarasan awal, kemudian memformalkan keputusan dan aksi penting agar memiliki kekuatan organisasi. Kemudian saluran komunikasi dalam organisasi. Organisasi modern menggunakan berbagai saluran komunikasi sesuai dengan tujuan dan karakter pesan. Tatap muka atau rapat efektif untuk diskusi kompleks, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Email dapat digunakan untuk dokumentasi formal, penyampaian informasi resmi, dan ringkasan keputusan. Sedangkan chat atau instant messaging mendukung koordinasi cepat dan komunikasi asinkron. Telepon cocok untuk situasi urgensi tinggi dan klarifikasi langsung. Intranet atau portal organisasi berfungsi sebagai pusat kebijakan, SOP, atau knowledge base. Selain itu, alat kolaborasi seperti project management system membantu pengelolaan tugas, status, dan timeline. Town hall atau webinar juga digunakan untuk penyelarasan strategi dan komunikasi skala besar, sedangkan laporan atau dashboard menyediakan data real time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang efektif dimulai dengan pemetaan audiens dan kebutuhan informasinya. Setiap pesan perlu memiliki tujuan yang jelas dan dirumuskan secara smart. Pemilihan media juga harus disertai dengan aturan respon atau service level agreement dan agar ekspektasi komunikasi dapat dikelola. Pesan yang sebaiknya disusun secara sistematis, dimulai dari konteks, pesan inti, aksi yang diharapkan, serta batas waktu pelaksanaan. Selain itu, organisasi juga perlu membangun loop umpan balik melalui pertanyaan terbuka, polling, atau retrospeksi.
Nah, dokumentasi harus disimpan dalam satu sumber kebenaran agar mudah diakses dan konsisten. Keberhasilan strategi komunikasi dapat diukur melalui metrik seperti waktu respon, tingkat pemahaman, tingkat kesalahan, dan kualitas tindak lanjut. Dalam kondisi krisis, organisasi perlu menyiapkan template pesan, menunjuk juru bicara resmi, serta menetapkan jalur eskalasi yang jelas. Nah, kesimpulannya, komunikasi organisasi merupakan sistem terintegrasi yang mencakup fungsi, proses, alur, metode, dan saluran komunikasi. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kejelasan pesan, konsisten penyampaian, keberadaan umpan balik, serta dokumentasi yang rapi. Sebagai tindak lanjut, organisasi dapat melakukan langkah 30 hari berupa audit terkenal dan SOP komunikasi, penerapan standar respon, pelatihan keterampilan komunikasi bagi manajer, serta peluncuran single source of truth. Sebagai evaluasi keberhasilan dilakukan pengukuran NPS internal, tingkat kepuasan komunikasi, dan waktu siklus pengambilan keputusan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.